kami akan membicarakan next langsung. Uh, Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar dalam hal ini. Sebenarnya sumbu filosofi itu apa dan kenapa ini menjadi penting menjadi warisan dunia? Sebenarnya ada beberapa kata kunci. Jadi sumbu filosofi itu merupakan bukti nyata kebudayaan dan peradaban Jawa yang menunjukkan pertukaran nilai penting. Jadi kota Jogja dengan tugu, dengan keraton dan beberapa atribut hingga panggung kerapiak tentu saja tidak menjadi tidak hadir dengan sendirinya, tapi merupakan sebuah hasil dari pertukaran nilai-nilai dan sistem kepercayaan itu selama beberapa abad. Kemudian titik yang kedua adalah bahwa sumbu filosofi merupakan karya dari Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Berikutnya Mas. Nah, beberapa dari kita mungkin masih bingung ya antara apa itu sumbu filosofi dan sumbu imajiner. Jadi memang ada dua hal yang berbeda. Kalau sumbu imajiner itu adalah hubungan makrokosmos dari Gunung Merapi, Keraton dan Laut Selatan yang itu melambangkan Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kawula Gusti. Sedangkan sumbu filosofi sendiri itu merupakan bentuk dari filosofi Sangkan Paraning Dumadi, ya Bapak Ibu, sehingga memang itu adalah hal yang berbeda. Jadi sumbu filosofi sendiri fokusnya ada dari panggung kerapiak ke keraton dan tugu ke keraton. Sedangkan kalau sumbu imajiner adalah makrokosmos yang lebih luas. Kalau kita kembali ke konsep sumbu filosofi sendiri, akan sebenarnya ada dua interpretasi makna. Jadi kalau dari panggung kerapiak menuju keraton itu merupakan proses sangkan, yang berarti adalah perjalanan hidup manusia dari lahir hingga menjadi dewasa, sedangkan dari tugu menuju keraton itu sendiri merupakan proses manusia dewasa untuk kembali ke Tuhannya. Dalam pengajuan kami menjadi warisan dunia ini, atributnya terbentang dari sepanjang 6 km dan ini semua terhubung melalui desain, ritual, dan sistem pengelolaan tradisional dari Keraton Yogyakarta. Next Mas. Ini tadi yang sudah kami singgung bahwa ada 3 filosofi penting yang menjadi dasar dari pengajuan Yogyakarta menjadi warisan dunia. Manunggaling Kawula Gusti atau hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Kemudian juga Hamemayu Hayuning Bawono, kehidupan harmoni yang ideal, dan kemudian Sangkan Paraning Dumadi sebagai inti dari sumbu filosofi. Lanjut Mas. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa the cosmological axis of Yogyakarta and its historic landmarks ini sebenarnya terdiri dari 144 atribut, cukup banyak, tapi secara umum kami kelompokkan menjadi 10 kompleks atribut, 10 atribut utama. Dari yang pertama adalah panggung kerapiak, kemudian aksi selatan, beteng. Jadi Bapak Ibu kalau melihat peta yang berwarna pink merah muda itu adalah atribut utama dari kawasan sumbu filosofi. Dari beteng kemudian kompleks keraton, kompleks Taman Sari, Masjid Gede Kagungan Dalem Karaton, kemudian ke utara selain kompleks keraton sendiri ya, kemudian dari utara ke utara itu ada aksis utara, tugu sendiri, ke selatan dari Margo Utomo, Malioboro, Margo Mulyo, kemudian ke kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharjo. Itu sendiri mempunyai simbol-simbol arti-arti yang penting sesuai dengan filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Kurang lebih untuk zona inti ada 42 hektar dan kemudian untuk buffer zone ada 291 hektar. Next. Berikut Bapak Ibu mungkin sudah tahu semuanya bahwa 10 atribut inilah yang harus kita jaga, walaupun itu dalam bentuk fasad Pasar Beringharjo, kemudian beberapa bangunan di Kepatihan Komplek, Tugu Monumen, kemudian Taman Sari, tapi dalam hal ini pengelolaannya adalah hasil dari koordinasi dengan beberapa stakeholder. Lanjut. Selain atribut, jadi memang fokus utama sebenarnya bukan hanya kepada atribut bendawi, akan tetapi juga banyak intangible cultural heritage yang sangat berhubungan erat dan menjadi penyambung dari semua atribut tersebut. Bahwa dari
proses-proses ritual kehidupan dari lahir hingga kemudian meninggal itu menjadi salah satu poin penting yang kami masukkan dalam dosier, itu menjadi ritual-ritual penyambung filosofi tersebut. Next Mas. Next kita akan membahas mengenai sejarah perjalanan dari pengajuan warisan dunia. Sebenarnya sebelum 2014 ini Ibu Dian Laksmi, Kepala Dinas kami dengan tim dari Dewan Warisan Kebudayaan atau DP2WP pada saat itu sudah banyak membahas mengenai peluang-peluang warisan budaya dunia di Yogyakarta. Jadi pada saat itu dengan keunikan, dengan nilai-nilai yang ingin dibagi itu, Yogyakarta kemudian mulai menyusun studi FGD, kemudian dosier dan manajemen plan untuk menjadi warisan dunia. Alhamdulillah tahun 2017 dimasukkan dalam tentative list warisan dunia UNESCO, dan kemudian 2018 kita ajukan ke UNESCO. 2019 ada perbaikan dosier hingga 2021, jadi ada beberapa hal dari peta, kemudian beberapa hal detail lainnya. Setelah mendapatkan lampu hijau dari UNESCO tahun 2022 di bulan Agustus, kami mendapat kunjungan dari ICOMOS diwakili Pak Fasu. Beliau menjadi evaluator teknis untuk warisan dunia di Yogyakarta ini, yang nominated area ini. Kemudian di tahun 2023 setelah mendapat banyak masukan, kemudian kami harus menjawab beberapa additional information, dosier dan manajemen plan dinyatakan siap. Tapi tentunya itu ada beberapa hal PR yang kami terima dari UNESCO sebelum kemudian di tanggal 24 September itu secara resmi, secara sertifikatnya, akan tetapi sidangnya pada tanggal 18 September 2023 di Riyadh, akhirnya Cosmological Axis of Jakarta ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Monggo Mas. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan, ada dua hal penting, ada kriteria 2 dan 3, ini yang akhirnya diterima oleh UNESCO. Sebelumnya kami memang mengajukan kriteria 1, 2, 3, dan 6, akan tetapi setelah mendapat masukan dari UNESCO, ICOMOS, dan beberapa pertimbangan lainnya, akhirnya dua kriteria ini yang diterima. Dua kriteria ini yang dianggap paling reliable, paling memenuhi syarat untuk Jakarta menjadi warisan dunia. Jadi kriteria yang pertama adalah next Mas. Kriteria kedua dalam hal ini adalah to exhibit an important interchange of human values over a span of time or within a cultural area of the world on developments in architecture or technology, monumental arts, town planning or landscape design. Jadi dalam hal ini seperti yang kami singgung di awal tadi, bahwa adanya tata kota Yogyakarta ini bukan berarti hadir dalam sekian tahun saja, akan tetapi merupakan hasil dari pertukaran nilai, hasil dari banyaknya pertemuan antara sistem kepercayaan dari animisme Jawa, pemujaan leluhur, Hindu, Buddha, Islam, hingga India dan Timur Tengah, termasuk juga untuk kepercayaan Barat. Kemudian ensemble budaya inilah yang kemudian diakui menjadi salah satu keunikan kota Yogyakarta. Next. Berikutnya untuk kriteria 3, to bear a unique of at least exceptional testimony. Ini kuncinya, exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared. Jadi apa yang ada di Yogyakarta ini, terutama diwakili oleh Keraton Yogyakarta, itu menunjukkan bagaimana ritual, ritus, kebudayaan masih ada dari dulu sampai sekarang, masih dihidupi dari sekarang, dengan kunci konsep Toto Rakiteng Wangunan yang ada dari Keraton. Next Mas. Sejak dulu tentu sudah proyeksikan apa sih sebenarnya tujuan utama dari pengajuan kawasan Sumber Filosofi menjadi warisan dunia. Kenapa kok repot-repot kita harus mengajukan ini semua, mengumpulkan banyak pihak, kemudian menyusun, memperbaiki dosier dan sebagainya.
tentu saja adalah untuk pelestarian, itu yang utama. Jadi kami yakin juga bahwa dalam kebudayaan Jawa itu ada nilai-nilai penting, ada filosofi penting yang akan kita bagikan, yang itu kemudian akan menjadi legacy, menjadi warisan untuk next generation, yang kemudian bukan maksudnya next, ya kemudian itu kemudian berarti bahwa kita ikut melestarikan nilai-nilai dan filosofi itu dan kita sumbangkan kepada dunia. Tentu saja harapan kami, harapan ke depan akan ada experience ekonomi dan ada sustainable development berdasarkan pelestarian tersebut. Next Mas. Kemudian monggo langsung. Nah, berikut ini adalah 7 rekomendasi UNESCO. Ini menjadi PR kami untuk pengelolaan. Dari yang pertama adalah implementasi dari pendekatan historic urban landscape, kemudian penyusunan dan penerapan indikator monitoring untuk pelestarian. Yang ketiga, kemudian kita harus memastikan bahwa pembangunan hotel yang berada di kawasan Sumber Filosofi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat, kita juga harus meyakinkan bahwa ada informal settlement itu bisa direlokasi sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemudian yang kelima adalah ada pesan-pesan untuk extending boundary. Jadi memang ada wider setting, buffer zone dan zona inti. Ini sedikit pesan dari UNESCO. Kemudian yang nomor 6 untuk penyusunan disaster risk management plan, mengingat kawasan Sumber Filosofi berada di kawasan rawan bencana. Dan nomor 7 adalah penerapan heritage impact assessment sebagaimana yang ada di Sawalunto juga dan coba. Next. Berikutnya upaya yang kami lakukan untuk menjawab rekomendasi UNESCO tersebut adalah setelah penetapan ini untuk HUL kami sudah melakukan beberapa kali 2 kali kajian, kemudian 1 kali pelatihan, kemudian juga kami berkoordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan untuk penerapan rekomendasi HUL ini. Kemudian yang nomor 2, ini yang cukup berat kalau boleh kami bilang, karena indikator monitoring ini akan berhubungan langsung dengan OPD stakeholder yang menaungi Sumber Filosofi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kawasan Sumber Filosofi ini secara atribut memang kebanyakan adalah milik keraton, hampir 90% adalah milik keraton kecuali jalan, dan kemudian berada di bawah kewenangan kota, Pemkot kota, juga kemudian berkoordinasi dengan Pemda DIY. Itu otomatis dalam hal ini dalam upaya pengelolaan, dalam pembangunannya dan sebagainya, kami harus berkoordinasi terus dengan OPD tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita jawaban untuk poin ketiga, kita mencoba untuk merekatkan koordinasi tersebut dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan Bupati Bantul beserta keraton. Kemudian yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama, ini yang lebih teknis antara Bapak Sekda DIY, Sekda Kota, kemudian Sekda Bantul dan juga Gedung Keraton. Dan yang terakhir kita membentuk sekretariat bersama untuk forum pembahasan kebijakan mengenai kawasan Sumber Filosofi. Yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dari UNESCO, rekomendasi dari UNESCO, tentu saja untuk informal settlement kami berkoordinasi terus dengan pihak terkait. Kemudian untuk nomor 5, untuk rencana tadi wider setting dan perluasan area kawasan warisan dunia tersebut, kami masih mengacu kepada regulasi nasional dan regional. Jadi sampai saat ini memang belum ada rencana untuk, jadi lebih fokus untuk ke kawasan yang saat ini ada. Di RMP untuk pertanyaan rekomendasi nomor 6, alhamdulillah tahun ini insya Allah BPPD bekerjasama dengan Kemendikbud RI akan melakukan kajian disaster risk management plan. Kemudian juga tahun kemarin kami ikut berpartisipasi dalam workshop di RMP dengan SCC Yunara. Kemudian beberapa kajian juga sudah dilakukan oleh BPPD DIY dan BPKSF. Untuk poin nomor 7, dampak warisan
dunia atau HIA, kami sudah berupaya dengan cara mengesahkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang analisis dampak pada warisan budaya, dan kemudian dalam hal ini kami harus mensinkronkan dengan peraturan yang ada dalam kota dan kabupaten. Monggo Mas, next. Berikutnya, dalam upaya pengelolaan Bapak Ibu bisa kami sampaikan, memang sebelum ditetapkan Dinas Kebudayaan sudah menyusun membangun UPT baru Balai Pengelolaan Kawasan Sumber Filosofi pada tahun 2021. Jadi kami memang posisinya lepas dari bidang warisan budaya, kemudian fokus kepada pengajuan ini. Sampai saat ini posisinya sebagai UPT dikepalai oleh Kepala Balai Eselon 3 dengan satu subbagian tata usaha, seksi perencanaan, dan seksi edukasi, humas, monitoring, dan evaluasi. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwa sebagai badan pengelola tentu ini masih jauh dari sempurna, belum terlalu optimal, karena dalam struktur keorganisasian kewenangan kami sangat terbatas, fungsi kami masih koordinasi dan integrasi. Jadi bukan sebagai teknis, OBD teknis. Kami mencoba untuk benchmarking ke Georgetown World Heritage Incorporated. Di sana banyak sekali kelebihannya untuk masalah struktur organisasi, juga SDM-nya, juga beberapa sistem pemerintahan yang berbeda dan faktor politis lainnya. Tapi tentu saja saat ini DIY sedang menyusun formula untuk kelembagaan baru yang diharapkan berfungsi lebih optimal dan profesional sebagai lembaga pengelola. Next. Ini Bapak Ibu contoh benchmarking pengelola situs untuk Georgetown World Heritage Incorporated. Jadi memang berbeda, mereka lebih serius, SDM-nya juga lebih fokus ke beberapa hal untuk cultural heritage research, kemudian untuk komunikasi beda lagi, build environment and monitoring juga terpisah. Next. Bapak Ibu, dalam manajemen plan sudah dipetakan masalah-masalah atau tekanan apa saja yang harus dihadapi oleh kawasan Sumber Filosofi, baik saat ini, kemarin maupun besok. Jadi beberapa hal yang akan mempengaruhi nilai itu kami petakan menjadi 6. Jadi ada tekanan pembangunan, tekanan lingkungan, tekanan kesiapsiagaan bencana, kemudian sustainable tourism, local communities, dan conservation and maintenance. Jadi dalam hal ini perlu adanya kebijakan dan aksi-aksi yang diprioritaskan untuk mengatasi tekanan tersebut. Untuk skema koordinasi dan kolaborasi, memang di level kebijakan, Bapak Gubernur sendiri akan memimpin dengan beberapa stakeholder utamanya, itu yang Bapak lihat kecil-kecil ya. Kemudian untuk di level teknis ada Cosmological Access Management Unit dari BPKSF Dinas Kebudayaan DIY. Ini kami berkoordinasi untuk beberapa hal dengan Kemendikbud, dengan Dinas PU, Kota dan DIY gitu kan, kemudian dengan beberapa OPD lain seperti Dinas Kebudayaan Kota, Dinas Pariwisata, DP2WP, dan tentu juga dengan Keraton, karena Keraton adalah pemilik atribut di kawasan Sumber Filosofi. Nah, di poin yang terakhir yang di bawah sendiri itu merupakan Community Working Group. Kami bekerja sama menggandeng Bapak Ibu dari kelurahan, kecamatan, kemantren, dan kelurahan, juga kelurahan baik dari Yogyakarta maupun Bantul, karena ada satu kelurahan di Bantul yang menjadi kelompok kerja teknis. Kami hampir tiap bulan berkoordinasi membahas mengenai diseminasi edukasi tentang Sumber Filosofi kepada masyarakat dan juga info-info terbaru. Berikutnya, setelah ditetapkan menjadi warisan dunia, sebenarnya ada beberapa hal penting seperti yang sudah kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan atau rekomendasi dari UNESCO. Jadi kami ada kesepakatan bersama yang
oleh pemerintah DIY, pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul, dan Kasultanan untuk pengelolaan warisan dunia. Itu yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, dan Keraton Yogyakarta. Sedangkan untuk secara lebih teknis lagi, ada sekretariat bersama pengelolaan warisan dunia. Ini ditandatangani oleh Gubernur juga dalam bentuk SK-Gub dan menjadi forum untuk membahas kebijakan-kebijakan di kawasan Sumber Filosofi. Dan ini juga dikuatkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah DIY yang ditandatangani oleh Sekda DIY, Sekda Kota, Sekda Bantul, dan juga Keraton Yogyakarta. Dan tentu saja akhirnya di tahun 2024 berdasarkan manajemen plan kami berhasil menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2024 tentang pengelolaan warisan dunia Sumber Filosofi yang akan menjadi acuan pengelolaan. Berikutnya. Mungkin saatnya jadi sesi curhat ya. Jadi memang kalau boleh jujur ada beberapa banyak tantangan dan pengelolaan di kawasan Sumber Filosofi. Jadi yang kami hadapi saat ini adalah adanya dinamika penerapan peraturan pelestarian warisan dunia. Jadi sebelum ada warisan dunia dengan konsep-konsep dan aturan tentang heritage impact assessment maupun historic urban landscape, sebenarnya kan wali kota, Pemkot kota, Pemda DIY sebenarnya sudah mempunyai aturan tersendiri ya. Nah, maka perlu sinkronisasi dengan peraturan yang sudah ada di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten. Kemudian di poin nomor 2 ini banyak isu penanganan perkotaan yang selalu dikaitkan dengan Sumber Filosofi sebagai warisan dunia. Mungkin Bapak Ibu perso di media sosial maupun di media yang lain bagaimana beberapa hal permasalahan di perkotaan kemudian langsung dihubung-hubungkan dengan warisan dunia, yang mana itu sebenarnya tidak selalu berhubungan langsung. Kemudian yang nomor 3, kami masih harus bekerja untuk sinkronisasi antara kebijakan di tingkat pimpinan dengan penerapannya di tingkat teknis. Karena kendalanya utama tadi adalah beberapa aturan-aturan yang belum sinkron. Kemudian yang nomor 4, pemahaman masyarakat mengenai pemaknaan Sumber Filosofi dan upaya pelestarian yang masih belum optimal, yang masih harus kami kejar lagi. Dan mengenai kelembagaan dan SDM pengelola situs warisan dunia, ini yang kami sampaikan mengenai BPKSF sendiri. Apakah kemudian lembaga ini akan menjadi lebih kuat dengan komposisi seperti apa, dengan SDM seperti apa yang paling pas untuk Jogja, karena tentu saja kalau kita mencontoh dari Georgetown belum tentu itu semua harus dilaksanakan, karena belum tentu juga cocok dengan Jogja karena sistem dan struktur yang berbeda. Next. Tapi tentu saja di antara semua tantangan tersebut ada beberapa peluang, karena secara politis baik Pemkab Bantul, pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemda DIY dalam hal ini Pak Gubernur sangat mendukung sekali pengelolaan kawasan warisan dunia. Ini menjadi poin penting. Kemudian ada forum koordinasi sekretariat bersama. Ini juga hal yang penting, walaupun tentu masih ada beberapa kebijakan yang harus lebih dikuatkan lagi. Kemudian juga dukungan dari pemerintah pusat, dari Kemendikbud, dan juga kami juga mohon dukungan dari pengelola situs warisan dunia yang lain. Sebenarnya fokusnya kembali ke poin nomor 5 ini, kembali ke tagline kita bersama, berdaya dan berjaya. Berikutnya. Dibilang kesimpulan atau tidak, tapi sebagai kalimat yang di akhir, memang mengelola situs warisan dunia adalah kerja bersama dan berkelanjutan untuk mengelola perubahan dengan tujuan utama pelestarian warisan budaya untuk generasi masa depan. Ini pijakan kami sebenarnya untuk pengelolaan kawasan Sumber Filosofi. Next. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ini beberapa acara kegiatan peristiwa penting dari tahun 2023 dan 2024 kemarin. Dari acara penghargaan, kemudian penyerahan sertifikat, ada visitasi technical evaluation dari Pak Fasu, kemudian ada juga Amazing Race. Kami mengundang teman-teman mahasiswa untuk bermain teka-teki di kawasan Sumber Filosofi dengan berlari. Ini menarik sekali.
Kemudian tentu saja Bu Dian Laksmi kemarin menjadi pembicara di We Are Site Manager di Penang, di Georgetown, Penang. Kurang lebih itu Bapak Ibu beberapa hal mengenai kawasan Sumi Filosofi yang bisa kami sampaikan. Kami terbuka untuk menerima banyak masukan dari Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Banyak kesalahan mohon maaf, kami tutup. Pak Jujun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.